Dan dari hal ini, kita semua tahu bahwa kejatuhan manusia dalam dosa itu terjadi. Ya, memang iblis juga menggoda. Tetapi cara kita melihat sesuatu dapat mematikan kita. Hawa si perempuan ini juga sudah mendengar firman dari Tuhan. Tapi cara dia memandang sesuatu tidak berubah. Kita bisa banget tahu apa yang Tuhan tidak suka. Tetapi tetap memandang sesuatu itu hal yang baik. Bisa ngerti? Kita bisa tahu apa yang Tuhan tidak suka. Tapi kita tetap memandang hal itu baik. Contohnya sederhana. Bohong untuk kebaikan. Pornografi untuk pembelajaran. Mencuri untuk kebutuhan hidup. Dan masih banyak lagi. Apakah kamu nggak tahu kalau bohong itu Tuhan nggak suka? Tapi kita melihatnya tetap baik. Lihat bahwa perempuan tetap melihat buah itu enak walaupun Tuhan sudah katakan buah itu akan membuat mereka mati. Sudah banyak sih hal di dunia ini yang Tuhan tidak lihat. Yang Tuhan lihat adalah kejahatan dan kematian bagi kita. Tapi dunia melihatnya sesuatu yang baik. Banyak loh. Saya bisa bayangkan Tuhan melihat apa yang dilakukan Hawa dan di dalam hatinya karena wah, dia nggak bisa lihat apa yang aku lihat. Dan bisa bayangkan beberapa kali Tuhan katakan itu juga waktu kita melihat hal yang baik di dunia ini padahal Tuhan tidak melihatnya sebagai hal yang baik. Tuhan katakan, can you see what I see? Apakah kamu dapat melihat apa yang aku lihat? Cara kamu melihat sesuatu dapat membawa kematian, Bapak Ibu Saudara. Cara kamu memandang sesuatu dapat membawa kamu kepada ketidaktaatan. Cara kamu memandang sesuatu dapat membawa kamu kepada kehancuran. Hal yang terbesar dari hidup ini adalah kasih karunia Tuhan untuk kita hidup. Apa yang terjadi pada Hawa memberi pembelajaran bagi kita bahwa hidup yang Tuhan beri dapat hilang dari kita kalau mata kita tidak mengalami perubahan. Amsal 21 ayat 4. Amsal 21 ayat 4. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Katakan congkak. Congkak atau hati yang sombong adalah terang bagi orang jahat. Menurutnya gimana? Maksudnya adalah setiap kejahatan yang dilakukan seseorang itu bermula dari kesombongan pada cara mereka memandang sesuatu. Bagaimana cara mata sombong itu melihat? Mata yang sombong adalah ketika engkau melihat sesuatu dari hati yang kamu tak merasa tahu semuanya. Hawa melihat buah itu baik, dia merasa tahu dan ngerti apa yang akan terjadi. Dan mencoba mengontrol semuanya seperti seseorang yang merasa mampu mengontrol segalanya. Congkak dan sombong akarnya adalah saat kamu merasa tahu dan mampu. Mencoba mengendalikan apapun dengan kemampuan kita sendiri. Dan sikap ini dikatakan Amsal sebagai sebuah terang bagi orang fasik. Dan terjemahan lain seperti ini adalah orang jahat itu berdosa karena dikuasai oleh keangkuhan dan kesombongan.
bersama. Keangkuhan kita akan membuat kita melakukan dosa. Merasa mampunya kita akan membuat kita melakukan dosa. Merasa tahunya kita akan membuat kita melakukan apa yang tidak benar. Ingat bahwa mata ini dapat menentukan kualitas hidup ini, kualitas tubuh ini. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan seperti ini, sebab semua yang ada di dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Keangkuhan pada mata ini akan merusak seluruh tubuh dan hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak sama sekali mampu melihat apapun dan semuanya sadar hal itu. Sehingga tidak ada satupun dari kita tahu segalanya. Tidak pun kami. Tidak ada satupun kita mampu melakukan dan melihat apapun yang akan terjadi. Dan tidak ada satupun kita tahu semua. Tetapi karena keangkuhan kita sebagai manusia, banyak hal yang akhirnya kita salah melihat. Dan saya bahkan bisa bayangkan Tuhan katakan, apakah kamu bisa melihat yang aku lihat dari hal ini? Apakah kamu bisa melihat seperti aku melihat? Kejadian 37 ayat 5. Keangkuhan membuat kamu gak bisa melihat seperti Tuhan. Kejadian 37 ayat 5. Yang sudah dapat katakan Yusuf. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Di dalam cerita ini Yusuf menerima suatu penglihatan, artinya dia melihat sesuatu dari Tuhan. Tuhan memperlihatkan suatu rahasia yang Tuhan miliki untuk Yusuf dan keluarganya. Mata Yusuf sedang dimampukan Tuhan untuk melihat sesuatu. Setelah apa yang dilihat Yusuf diceritakan kepada orang lain dalam keluarganya, respon saudara-saudaranya adalah hal yang menarik. Sama saya kita lihat di ayat 11. Maka iri hatilah saudara-saudaranya. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Ayat ini yang membuat saya menekankan bahwa ayahnya juga agak enak. Dikatakan bahwa saudara-saudara Yusuf iri hati kepada Yusuf. Iri hati berdasar rasa yang tidak ingin dikalahkan atau terkalahkan. Itulah iri hati. Iri hati muncul waktu kamu merasa kamu nggak mau dikalahin atau nggak mau orang lain lebih dari itu. Sehingga orang yang iri hati akan cenderung melakukan sesuatu untuk menjatuhkan seseorang atau bertindak sesuatu untuk meninggikan dirinya sendiri. Karena tujuannya dirinya yang tetap tertinggi. Tergantung mana yang memungkinkan untuk dilakukan. Kalau memungkinkan untuk menjatuhkan, dijatuhin. Kalau memungkinkan untuk meninggikan diri, tinggiin. Yusuf melihat apa yang Tuhan perlihatkan adalah sesuatu yang bernilai, sehingga dia bagikan kepada semua saudara dan keluarganya. Tapi mata congkak berusaha respon tindakan saudara-saudara Yusuf. Mata yang iri hati saudara. Dan sekarang kita semua setuju kalau saudara Yusuf jadi terlihat jahat. Setuju? Saya nggak ada kali ceritanya, teman-teman tahu semua. Tapi dari mana semua itu bermula? Dari cara mereka melihat. Bahkan melihat apa yang Tuhan perlihatkan loh. Karena memang kalau matamu gelap, gelaplah.
Cara kamu melihat gelap, perilakumu akan gelap. Perilakumu akan kegelapan juga. Sangat gelapnya mereka sampai mau membunuh saudara mereka sendiri. Karena memang tidak ada kebenaran. Tidak ada sama sekali kebenaran dalam kegelapan. Sangat gelapnya mereka sampai mereka benar-benar memikirkan hal-hal yang jahat bagi saudara. Seluruh tubuhmu gelap kalau matamu gelap. Tindakanmu gelap kalau matamu gelap. Kalau matamu gelap, yang dihasilkan dari hidupmu juga kegelapan. Saudara Yusuf gagal melihat dengan benar. Gagal melihat seperti bagaimana Tuhan melihat terhadap apa yang diperlihatkan kepada Yusuf. Tapi tidak untuk Yusuf. Dia melihat seperti yang Tuhan lihat. Yang Tuhan katakan hari ini kepada kita adalah, do you see what I see? Dapatkah kamu melihat seperti yang aku lihat? Mudah untuk mempercayai kalau kita lihat. Mudah untuk mempercayai kalau yang kita lihat adalah hal yang baik untuk diri kita. Tetapi tidak mudah untuk melihat bahwa kita menjadi bagian yang tidak terlalu mulia di hal yang Tuhan perlihatkan. Semua orang suka dinubuatkan menjadi orang-orang yang hebat, terkenal, dan paling mulia. Tidak banyak yang mampu mempercayai kalau Tuhan perlihatkan adalah bagian yang sulit dan tidak terlalu hebat. Paulus katakan bahwa bagian terlemah di tubuh pun diperlukan. Paulus melihat semua peran di dalam anggota tubuh Kristus itu diperlukan. Tetapi dengan mata manusia sedang mengukur seberapa hebat bagian-bagian tertentu. Seberapa penting bagian-bagian tertentu dan seberapa mulia bagian-bagian tertentu itu. Paulus mampu melihatnya sebagaimana Tuhan melihat bagian tubuh itu. Sehingga Paulus mau semua anggota tubuh Tuhan, jemaat Tuhan sadar bahwa mereka perlu melihat hidup mereka seperti Tuhan lihat. Jemaat Tuhan perlu melihat diri mereka dan bagian mereka dalam tubuh seperti Tuhan melihat. Lihat seperti bagaimana Tuhan melihat. Mari kita melihat seperti Tuhan melihat. Do you see what I see? 1 Korintus 4 ayat 14. Hal yang sering kita gagal melihat seperti yang Tuhan lihat. 1 Korintus 4 ayat 14 dan 15. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Berapa banyak mau melihat seperti Tuhan lihat? Tidak banyak orang sadar bahwa kitab Korintus berisi teguran keras kepada jemaat Korintus. Teguran itu indah. Yang benar. Siapa di sini suka ditegur? Berapa banyak melihat teguran hanya terjadi karena orang itu benci aku. Yang benar. Itulah bagaimana manusia melihat. Teguran menjadi sesuatu yang menyakitkan, dan ini hanya terjadi karena dia memang nggak suka dan mau menyakiti aku. Salah satu warna dari dunia ini adalah kebencian. Kebencian di sekeliling kita, dan salah satu hal yang terjadi saat seseorang memuji orang lain adalah suka negur. Salah satu hal
Bahkan sampai pada akhirnya kita kadang merasa, begini salah, begitu salah. Mati aja deh. Itulah yang manusia miliki. Dan itulah memang batas mata manusia melihat. Yang mampu kita lihat adalah apa yang terlihat fisik aja. Tidak pernah kita akan melihat sampai jauh ke dalam hati seseorang. Yang kita lihat apa? Sehingga teguran menjadi hal yang sensitif juga untuk manusia dalam hubungan mereka. Karena yang kita lihat sebenarnya cuma tegurannya itu. Karena mata kita cuma bisa lihat dari sampai situ doang. Tetapi apa yang Paulus katakan ya ini adalah untuk bagaimana jemaat dapat melihat teguran yang dia berikan dengan benar. Paulus memberi garis besar kepada jemaat Korintus bahwa semua teguran yang dia berikan karena Paulus mengasihi jemaat Korintus sebagai bapa. Sebagai seorang bapa yang mau anak-anaknya benar dan baik. Dia bahkan tidak menyamakan dirinya sebagai pendidik. Karena salah satu hal yang dapat terjadi pada pendidik adalah mereka mau berjuang menegur dan memperbaiki seseorang untuk keberhasilan si pendidik. Supaya menjadi pendidik yang hebat dan baik. Tapi Bapa memiliki kasih lebih besar dan hanya sebagai orang lebih besar dari hanya sekedar orang yang berkarir untuk membantu seseorang. Itulah pendidik. Sepenuh hidup yang diberikan dan sepenuh fokus yang diberikan kepada anaknya itulah kasih Tuhan. Dan inilah yang Tuhan juga lihat di dalam teguran dan disiplin. Alkitab katakan barang siapa aku kasihi, ia aku tegur dan hajar. Wahyu 3 katakan. Ini cara Tuhan melihat teguran dan disiplin itu. Dan Paulus melihatnya seperti yang Tuhan lihat. Seberapa sering kita melihat teguran dengan mata manusia? Jujur aja. Tahu gak sih kira-kira apa yang Tuhan katakan saat kita meresponi teguran dengan mata manusia? Dilusi berarti. Kamu bisa lihat yang aku lihat gak sih dari hal ini? Mari kita melihat teguran dengan mata Tuhan. Mari kita lihat teguran dengan mata Tuhan. Melihat teguran adalah bagian dari kasih Tuhan yang dapat kita alami. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita lihat Matius 9. Masih semangat? Amin. Hari ini Olive menunggu. Betul? Saya nggak bisa lihat beberapa jam kemudian. Ada Olive di tengah kita. Matius 9 ayat 4 dan 6 sampai 6. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini ada manusia berkuasa mengampuni dosa. Dan lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangun, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Saat itu Tuhan sampai di Galilea dan banyak orang mengikuti Tuhan. Ada pada waktu itu orang lumpuh yang diletakkan di depan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa dosa orang lumpuh itu diampuni. Pengampunan dosa adalah hal yang luar biasa. Bahkan lebih dari berkat kesehatan. Karena sehat tapi masuk neraka. Tetapi apa yang terjadi adalah pengampunan dosa ini tidak dilihat seperti itu oleh orang Farisi. Mereka melihat pengampunan dosa itu dengan kebalikannya, Pak. Alkitab katakan bahwa
begitu Yesus mengampuni dosa itu, ahli Taurat memiliki hati yang jahat. Dan Tuhan mengetahui apa yang sedang. Mereka melihat hal yang sama yang dilihat orang lain di situ. Orang lain semuanya melihat pengampunan dosa itu. Tetapi karena hati mereka tidak benar, merusak diri mereka sendiri. Ada hal yang besar terjadi di orang lumpuh itu, bahkan lebih berharga dari kesehatan yang dia juga alami setelah itu. Tapi karena hati dan mata mereka rusak, gelap juga hidup mereka. Mari sini. Siapa yang suka Tuhan bekerja di dalam hidupmu? Katakan haleluya. Haleluya. Siapa yang bersuka cita kalau Tuhan melakukan mujizat di dalam hidupmu? Katakan haleluya. Haleluya. Siapa yang bersuka cita kalau temanmu yang mengalami mujizat? Haleluya. Banyak orang muda bersuka cita ketika Tuhan melakukan mujizat pada hidupnya. Tapi tidak banyak orang bersuka cita saat orang lain melakukan mujizat yang luar biasa. Kalau itu ada di dalam hatimu saat ini, karena kamu sedang melihat apa yang terjadi di mata orang Farisi pada waktu itu. Melihat pekerjaan Tuhan di dalam hidup seseorang, bukannya kita bersuka cita, tapi kita malah iri hati dan ketidakpuasan menjangkit hidup kita. Menjangkit seluruh hidup kita. Beberapa dari teman-teman akan ke Amerika bulan depan. Dan perjalanan ini adalah terobosan dari Tuhan untuk mereka. Tidak mudah untuk pergi ke Amerika, baik dari visa sampai pada seluruh biaya yang diperlukan. Tapi Tuhan bekerja dalam hidup mereka untuk semua ini dapat terjadi. Tetapi Tuhan, apakah ada di hatimu sedang bertanya, kapan ya aku? Kenapa bukan aku? Kenapa dia sih? Kenapa dia sih yang bikin? Kau mungkin tersenyum, tetapi hatimu masih tertinggal. Tidak puas karena mujizat itu tidak kamu alami untuk kamu sendiri. Banyak contoh lainnya, karena banyak sekali yang Tuhan kerjakan di antara kita. Dari mujizat, jawaban doa, untuk motor, pekerjaan, keuangan, kesembuhan, pasangan hidup, bahkan juga tanggung jawab pelayanan, menjadi bagian dari tim kepemimpinan. Apakah sukacitamu sama saat itu terjadi sama kamu atau terjadi sama orang lain? Ingat bahwa mata gelap, hidupmu gelap juga. Bisakah kamu melihat pekerjaan Tuhan di dalam saudaramu seperti Tuhan melihat? Tuhan mau katakan sering kita nggak merasa sukacita karena kita nggak puas, karena itu nggak malu kita. Kalau nggak malu kita terus ngapain? Filipi 3. Filipi 3 ayat 7. Dan ini boleh baca. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di hidup Paulus adalah perubahan. Katakan perubahan. Perubahan. Ayat ini berisikan perubahan bagaimana Paulus melihat hidup yang karena Kristus. Paulus dengan tegas menyatakan bahwa karena Kristus yang tadinya dia lihat sebagai keuntungan dianggap rugi. Pengenalan Paulus kepada Kristus memberikan perubahan ini.
Paulus adalah contoh terbaik untuk hal ini. Paulus yang dulunya namanya Saulus, sebelum ketemu Yesus dan mengenal Kristus, dia bukan orang sembarangan. Dia adalah Farisi yang berkedudukan, dan di antara Farisi itu bahkan dia termasuk yang dipandang. Dan di dalam kedudukan itu dia bukan orang yang tidak miskin juga. Tetapi semua itu dianggap sebagai kerugian. Apa sih yang dunia ini lihat sebagai keuntungan? Kedudukan, jabatan, gelar, kenyamanan hidup, semua fasilitas hidup, dan keuangan. Dan Paulus ada di situ sebelumnya. Tapi saat dia bertemu dengan Kristus, pengenalan Kristus membawa perubahan itu terjadi. Perubahan di dalam hidup. Kedudukan yang tadinya dia lihat sebagai hal yang baik dianggap rugi. Kepunyaan yang tadinya dia lihat sebagai hal yang baik dianggap rugi. Semua ini terjadi karena perjumpaan dan pengenalan Paulus pada Kristus. Pengenalan Kristus membuat Paulus melihat semua itu seperti Kristus lihat. Pengenalan Kristus membuat Paulus berubah, melihat apa yang dunia tadinya lihat untung menjadi rugi. Jangan berkecil hati kalau matamu gelap hari ini, karena perubahan dapat terjadi. Saudara banyak mau mengalami perubahan ini. Matanya mau diubahkan. Diubahkan supaya dapat melihat sebagaimana Tuhan melihat. Baik dari teguran, baik dari berkat, baik dari kesulitan, penderitaan, kita dapat melihat seperti yang Tuhan lihat di balik itu semua. Wahyu 3 ayat 18. Ini caranya gimana? Kalau engkau mau mengalami perubahan itu, siap-siap. Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan telanjangmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ayat ini saat Tuhan berbicara kepada jemaat Laodikia. Masalah dari jemaat ini adalah mereka merasa sudah mampu dan sudah memiliki semua. Mereka merasa sudah kaya dan tidak kurang apa-apa. Tetapi Tuhan lihat mereka tidak tahu apa-apa. Mereka melarat, mereka miskin, mereka buta, dan mereka telanjang. Sehingga Tuhan berikan ayat ini untuk mereka dan mendapat kekayaan yang sesungguhnya dari Tuhan. Supaya mereka tidak telanjang. Ayat ini kaya sekali di dalamnya. Maksudnya banyak sekali yang bisa dilihat. Sehingga banyak hal yang dapat diambil dari hal ini. Tapi fokus saya hari ini di sini. Dikatakan lagi, minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Yang Tuhan mau berikan adalah untuk mereka sadar, walaupun mereka merasa dapat melihat sesuatu, tapi apa yang mereka lihat bukanlah sesungguhnya yang terlihat. Yang Tuhan dapat, dan Tuhan sendiri menyatakan bahwa Tuhan dapat memberikan minyak yang membuat mereka benar-benar dapat melihat. Seberapa sering kita merasa kita tahu sesuatu atau sudah tahu. Perasaan itu timbul dari kepercayaan diri bahwa kita sudah melihat semuanya. Kita merasa sudah melihat dan kepercayaan diri kita inilah yang sering menghancurkan kita sendiri. Karena mata gelap-gelaplah. Dan ini yang dialami dan dirasa jemaat itu. Tuhan memiliki minyak yang dapat mengumasi mata karena sehingga atau
minyak untuk melumasi mata mereka, sehingga mereka dapat melihat dengan benar. Kata melumasi di sini dari bahasa aslinya adalah sesuatu yang menyelimuti, seperti selaput yang menyelimuti. Siapa yang pernah pakai lensa kontak? Lensa langsung ditaruh di mata sehingga matanya bisa melihat. Mata ini untuk melihat melalui lensa kontak itu. Ada mata dan lensa kontaknya, matanya melihat melalui lensa kontak itu. Matanya tetap sama, tetapi ada sesuatu yang membantu mata itu untuk dapat melihat sesuatu. Tanpa lensa kontak itu mungkin kamu lihat kalau banyak pohon. Begitu pasang lensanya, oh ternyata manusia. Yang pakai kacamata ini. Ya. Apa yang Tuhan mampu taruhkan pada mata kita adalah sesuatu yang akan membantu kita untuk melihat segala sesuatu dengan benar. Tadinya kita lihat pohon, tetapi setelah pakai lensa ternyata yang kita lihat adalah manusia. Kita tidak perlu merasa bisa melihatnya. Kita aja sering salah melihat teguran. Sosok merasa ngerti semuanya. Kita perlu minyak dari Tuhan ini untuk menyelubungi mata kita, sehingga kita dapat melihat. Siapa yang mau melihat seperti itu? Amen. Kita ke Bilangan 15. Sudah sampai di Bilangan 15. Teman-teman, siapa yang tahu ya, Pak? Ini kita sebut kali. Salah satu bagian dari pakaian orang baru. Di ujungnya dia ada ini. Bagi teman-teman ini apa? Benar? Atau ikatan? Bagi teman-teman apa? Ada di siap ujungnya. Kita baca ayat 38. Dan aku harap benar. 38 sampai 39. Ya. Benar enggak 38? Benar, Pak. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa kamu harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun. Dan dalam jumbai-jumbai punca itu harus dibubuhkan benang ungu biru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya. Kepada melihatnya, kamu akan ingat perintah Tuhan. Sehingga kamu melakukannya dengan tidak lagi menurut pada hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat di dalam ketidaksetiaan. Tuhan memerintahkan umat Israel untuk membuat jumbai-jumbai pada ujung baju mereka dan juga diaplikasikan di beberapa hal di pakaian mereka seperti ini. Ya, kalau teman-teman melihat foto atau gambar ya orang-orang Yahudi, mereka punya jumbai juga yang dipakai mereka. Ini bukan hanya fashion style aja, tetapi ini adalah apa yang Tuhan perintahkan kepada umatnya. Sesuatu yang Tuhan mau setiap hari di depan mata mereka. Di mana saat mereka melihat hal ini akan mengingatkan mereka terhadap perintah Tuhan.
Tuhan tahu bahwa mata manusia terbatas. Sehingga Tuhan menaruhkan sesuatu di depan mata mereka untuk dapat membantu mereka melihat sesuatu yang melebihi dari mata mereka. Kita mengerti. Tuhan tahu mata kita terbatas, sehingga Tuhan menaruhkan sesuatu selalu di depan mata kita, supaya kita dapat melihat sesuatu lebih jauh daripada mata kita sendiri. Dikatakan di sini, maka jumpa ini akan mengingatkan kamu, waktu kamu lihat, kamu ingat perintah Tuhan. Alkitab teman-teman kan gitu. Dan kenapa? Sehingga kamu melakukan segala sesuatu enggak dengan hatimu sendiri dan enggak dengan matamu sendiri. Tuhan taruhkan sesuatu di depan mata kita untuk membuat kita melihat perintahnya, dan perintah itulah yang akan merubah cara kamu melihat. Perintah itu yang akan merubah kita. Kita yang biasanya melakukan apapun nurut hati kita. Kita yang biasanya melihat dengan mata manusia ini, diubah Tuhan untuk berjalan menurut hati Tuhan dan melihat seperti Tuhan melihat. Saat ini adakah sesuatu yang Tuhan taruhkan di depan matamu? Tuhan taruhkan di depan matamu yang terbatas ini sesuatu yang membuat kamu dapat melihat tanpa mata. Firman Tuhan. Perintah Tuhan ini membantu kita untuk melihat lebih dari apa yang mata fisik kita. Kebenaran Tuhan tidak berlaku menjadi hanya sudut pandang. Karena nanti akan banyak, sudut pandang Kristen, berarti sini sudut pandang ini. Tetapi kebenaran Tuhan akan menjadi seperti selaput yang menutupi mata kita, yang merubah kemampuan kita untuk melihat sesuatu. Yang mengerti di sini? Ini adalah satu-satunya cara untuk bagaimana kita melihat seperti bagaimana Tuhan melihat, Bapak Ibu Saudara. Dapat memandang sesuatu dengan cara seperti bagaimana Tuhan melihat sesuatu. Apakah kamu mau melihat seperti Tuhan melihat? Pakai penutup mata yang Tuhan beri dong. Amin. Matikan mata kita, mata manusia kita ini, dan melihat dengan dan dari kebenaran. Mematikan kemampuan mata manusia kita untuk Tuhan membantu kita melihat dengan apa yang benar di mata Tuhan. Bahayanya adalah orang punya kacamata tapi jarang atau bahkan tidak pernah dipakai. Tidak pernah dipakai untuk melihat. Pasti kamu akan salah lihat juga walaupun punya kacamata. Tahu gak sih, salah lihat tetap salah. Walaupun kamu merasa itu benar apa yang kamu lihat, tapi itu salah. Ini sama seperti kamu punya Alkitab, tetapi tidak pernah dipakai untuk melihat. Kamu rajin sekolah minggu dan lahir Kristen tidak sama sekali menjamin kalau kamu melihat seperti yang Tuhan lihat. Pakai kebenaran Tuhan untuk melihat segala sesuatu. Apa yang gagal dari Hawa? Dari cerita tadi, dia tidak pakai firman Tuhan yang sudah diberikan untuk melihat buah yang sedang dia lihat. Tuhan sudah berikan firman-Nya di tanganmu, pakai itu untuk melihat hal-hal yang kamu lihat di hidupmu. Firman Tuhan adalah pelita.
Mata yang melihat dengan pelita akan menjadi mata yang terang. Dan yang akan menjadikan hidup yang terang. Matamu terang, teranglah. Tuhan baik hari ini, amin. Matius 20 ayat 33. Jawab mereka, Matius 20 ayat 33 sampai 34. Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat. Salah satu hal yang juga menjadi inti dalam pelajaran kita hari ini adalah keangkuhan itu menggunakan dia. Yang perlu kita lakukan adalah datang kepada Tuhan dan minta Tuhan untuk berikan kuasanya untuk mata kita bisa melihat. Kadang ada yang datang kepada saya dan merasa dia sudah tahu semua hal kita. Aku aja mau merasa itu banyak banget dan selalu baru. Yang perlu kita lakukan adalah hanya datang ke Tuhan dengan kerendahan hati kita. Orang yang ngaku sudah merasa dapat melihat seperti jemaat di Laodikia. Ayat ini sebuah contoh di mana Tuhan pun bergerak kepada mereka yang minta penglihatan. Kita sering lebih bersandar kepada pengetahuan, kepada kemampuan, dan pengalaman ketimbang meminta Tuhan untuk buka mata kita supaya kita bisa lihat dengan benar. Meminta Tuhan supaya kita dapat melihat. Siapa yang mau meminta itu sama saya? Kita ini buta, kita butuh Tuhan supaya kita dapat melihat. Ezra 9 ayat 8. Ezra 9. Mungkin satu dari banyak kitab yang jarang dibaca. Ezra 9 ayat 8 yang sudah dapat katakan mata. Dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan Allah kami yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberikan kami tempat menetap di tempat yang kudus, sehingga Tuhan kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Ayat ini adalah isi dari seruan Ezra kepada Tuhan pada waktu itu karena dosa umat Israel pada waktu itu. Isi dari doa atau seruan Tuhan Ezra ini berfokus kepada pengampunan terhadap umat Israel. Tetapi di dalam seruan ini ada fakta menarik yang Tuhan lakukan kepada umat yang disebutkan Ezra sebagai pengakuan itu. Ezra katakan bahwa Tuhan membuat atau membuka mata mereka, membuat mata mereka bercahaya. Di dalam terjemahan lain juga dikatakan Tuhan membuat mata mereka terang. Atau juga Tuhan menerangi mata mereka. Hal ini adalah hal yang luar biasa. Kenapa? Karena tanpa terang mata tidak berfungsi. Pernah coba lihat di dalam ruang yang gelap, kayak nggak ada gunanya. Itulah kenapa Tuhan katakan di awal tadi bahwa terang mata yang terang, tubuh terang juga. Kalau mata gelap, tubuh gelap juga. Apa sih yang dapat dilakukan mata tanpa terang? Yang ada hanyalah mengalami kejatuhan dan kebingungan. Tetapi ayat ini adalah salah satu bukti bahwa Tuhan menerangi mata umat. Apakah kamu punya terang itu? Apakah kamu punya terang itu?
pakai ini untuk menerangi matamu. Iya, matamu itu. Kalau Tuhan dapat menerangi mata umat Israel di dalam kesesakan dan kesulitan mereka saat bahkan menjadi bijak di dalam perjuangan. Kesulitan dan kesesakan hidup tidak mempengaruhi terang Tuhan. Seberapa sulitnya hidupmu, terang Tuhan tetap sama. Dan terang itu yang membantu kamu melihat kesesakanmu. Membantu untuk melihat dengan benar. Kisah Rasul 26 ayat 17. Masih sama saya? Kisah Rasul 26 ayat 17 dan 18. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Tuhan. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Yang perlu diingat juga adalah kebutaan yang kita alami itu juga dialami oleh semua orang di dunia ini. Kegelapan pada mata mereka membuat seluruh tubuh mereka gelap. Tuhan membawa Paulus kepada berbagai pengalaman, pengenalan kepada Tuhan untuk membuat Paulus melihat segala sesuatu seperti yang Tuhan lihat. Dan perubahan mata Paulus terjadi untuk membantu orang lain yang masih tidak dapat melihat juga. Tuhan tidak membukakan matamu untuk hanya membuat kamu jadi lebih baik dari orang lain. Untuk membantu orang lain yang matanya masih gelap. Untuk membantu mereka melihat apa yang benar di mata Tuhan. Untuk membantu mereka memperoleh pengampunan dosa dan bagian mereka di dalam Tuhan. Tuhan membuka matamu agar orang lain juga dapat mendapat terang untuk mata mereka. Supaya orang lain juga dapat melihat seperti bagaimana Tuhan. Efesus 1 ayat 17. Efesus 1 ayat 17. Sudah dapat katakan amin. Amin. Dan meminta kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikanmu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ini menjadi doa saya hari ini untuk kita semua. Saya meminta Tuhan untuk memberikan roh hikmat dan wahyu untuk membantu kita mengenal lebih dalam dan lebih lagi Kristus itu. Karena dalam pengenalan Kristus, perubahan Paulus terjadi. Mengenal Tuhan akan membuat kita bertumbuh dengan pengenalan mata Tuhan akan kehidupan dan segala sesuatu dalam kehidupan ini. Kita mau melihat seperti Tuhan lihat? Ayat 18 dikatakan ini. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Ini adalah doa kami hari ini. Pengenalan itu akan membawa terang pada mata hati kita, memampukan kita melihat sesuatu dengan benar. Terang ada, mata kita menjadi terang. Matanya terang. Tubuh. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu.
Jadi jika terang yang ada pada gelap, betapa gelapnya kegelapan ini. Kita katakan, mari kita belajar lebih lanjut. Belajar untuk pakai kebenaran Tuhan untuk melihat. Dan lihatlah seperti bagaimana Tuhan. Tuhan begitu baik untuk kita hari ini dan memberikan ini kepada kita untuk kita sadar bahwa tidak ada yang bisa kita lihat dengan mata manusia. Kita butuh Dia. Kita mau bertindak lebih lagi melihat segala sesuatu dari kebenaran yang Tuhan sudah berikan di depan mata kita. Kita mau berdiri dengan Tuhan. Standing untuk berdoa untuk kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hati-Mu yang Kau berikan. Kami bisa memahami dan kami bisa mengerti bagaimana kerinduan-Mu untuk kami bisa melihat seperti yang Kau lihat Tuhan. Ajari kami untuk mengerti dan memahami hati-Mu Tuhan. Ajari kami untuk betul-betul mengambil kebenaran firman-Mu yang akan kami pakai untuk kami bisa melihat segala sesuatu berdasarkan kehendak-Mu dan berdasarkan apa yang Kau mau untuk kami lihat Tuhan. Ajari kami untuk tetap berada di jalan yang Kau mau untuk kami lihat Tuhan. Ajari kami untuk melihat saudara-saudara kami, untuk melihat rencana-rencana sebagai kerinduan-Mu boleh terjadi. Ajari kami untuk memakai kebenaran itu untuk membangun saudara-saudara kami, untuk mensupport mereka di dalam panggilan mereka untuk kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena Engkau ingin kami melihat bagaimana Engkau mau kami melihat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur hari ini dan kami memuliakan Engkau, Tuhan alam semesta. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.